Oke, baik. Kawan-kawan, suara masih bisa kan didengarkan? Masih, Pak. Baik. Mohon diperhatikan screen kita. Saya hanya ingin menyampaikan pada poin pertama ini adalah bahwa pertanyaan kenapa kita mesti belajar metode ilmu pengetahuan itu sudah jelas pada konteksnya. Jadi konteks yang lalu dengan yang sekarang itu masih tetap sama. Kalau kita pertanyakan kenapa kita mesti belajar metode ilmu pengetahuan, jawabannya sudah ada. Karena baik kebenaran pengetahuan yang sebelumnya banyak dianut oleh umat manusia maupun kebenaran filsafat tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan umat manusia. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik, kebutuhan untuk menikmati, mencapai kemakmuran, kesejahteraan, perdamaian, dan seterusnya. Karena itu, pada awalnya, upaya manusia untuk menjawab dengan kebenaran pengetahuan dan kebenaran filsafat dianggap pada saat itu belum bisa memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu sebabnya kita hari ini bersandar kepada kebenaran ilmu pengetahuan. Itu juga sebabnya kenapa kita belajar metode ilmu pengetahuan. Dalam hal ini metode ilmu pengetahuan kualitatif. Anda akan diajak untuk memahami kebenaran ilmu pengetahuan itu harus metodis, punya metode, langkah-langkah, sistematis, ada urutan-urutannya, konsisten, nggak bergeser. Kalau dia pakai pendekatan kualitatif, silakan. Memakai pendekatan kuantitatif, silakan. Atau kedua-duanya silakan. Yang penting konsisten. Korespondensi, bahwa satu kebenaran berkoresponden dengan kebenaran sebelumnya. Atau koherensi. Kalau korespondensi itu kan kebenaran deduktif. Kalau koherensi kebenaran induktif. Kalau induktif itu kebenaran itu berdasarkan fakta yang ada. Kalau koresponden itu kebenaran yang ada sekarang ini itu sesuai dengan apa yang Anda dapatkan sebelumnya. Kenapa Anda kuliah? Itu karena kebenaran korespondensi. Karena ada fakta sebelumnya yang sudah membuktikan bahwa orang nggak kuliah itu lebih sengsara ketimbang orang yang kuliah. Orang yang berpendidikan jauh lebih bisa menikmati kehidupan ini ketimbang orang yang tidak pendidikan. Ataupun kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis itu kebenaran ilmu pengetahuan yang memastikan bahwa Anda akan memperoleh sesuai dengan harapan. Jadi ilmu pengetahuan juga banyak yang pragmatis. Bisa digunakan langsung. Bisa dimanfaatkan langsung. Baik. Dulu pertemuan kita yang ketiga, kalau masih ingat, itu kita cerita tentang ruang lingkup administrasi publik. Jadi kalau Anda ingin melakukan penelitian sebelum atau menjelang tamat perkuliahan, sebelum menyusun skripsi, maka Anda wajib melakukan penelitian dalam ruang lingkup administrasi publik. Jadi Anda nggak bisa buat penelitian dengan ruang lingkup ilmu pemerintahan, nggak bisa. Anda mau buat penelitian dalam ruang lingkup administrasi bisnis, nggak bisa. Anda mau buat penelitian dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial, ilmu kesos, nggak bisa. Wajib Anda buat penelitian dalam ruang lingkup administrasi publik. Wajib.
Itu sebabnya semua yang Anda pelajari selama 7 semester ini, semuanya menyangkut ruang lingkup administrasi publik. Apa saja itu? Banyak sekali. Tapi secara umum kita gunakan saja pendekatan Safris dan Russell tahun 1997 dalam buku mereka namanya Introduction Public Administration. Mereka mengatakan ruang lingkup administrasi publik itu pertama soal lingkungan politik dan budaya. Apakah kami bisa meneliti lingkungan politik dan budaya yang mempengaruhi administrasi publik? Silakan. Apakah kami bisa meneliti dalam konteks penerapan reinventing government, pembaruan kepemerintahan? Oh, silakan. Apakah kami bisa melakukan penelitian hubungan antar lembaga pemerintahan? Silakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda masuk dalam 13 kerangka ini, ruang lingkup ini, Anda sah nanti menjadi sarjana administrasi publik. Silakan. Anda mau melihat perilaku organisasi di satu kecamatan atau di satu desa, silakan. Anda mau melihat manajerialisme dan kinerja pemerintah Kota Medan, silakan. Mau melihat kinerja perusahaan negara, silakan. Atau mau mengkaji manajemen strategis di sektor publik, silakan. Dan seterusnya, banyak hal yang bisa Anda lihat, tapi tetap harus dalam ruang lingkup administrasi publik. Nah, ini dia. Anda bisa lihat bahwa administrasi itu ruang lingkupnya lebih luas dari organisasi, organisasi itu lebih luas dari manajemen, manajemen itu lebih luas dari kepemimpinan. Jadi Anda mau pilih mana? Mau meneliti kepemimpinan, silakan. Itu bagian dari administrasi publik. Kepemimpinan wali kota Medan, kepemimpinan wali kota Medan di bawah wali kota Bobi Nasution dan siapa wakilnya? Dan wakilnya misalnya gitu. Silakan. Kepemimpinan kepala desa di desa saya sendiri, silakan. Manajemen penanggulangan bencana COVID-19 oleh Satgas Kota Medan atau Satgas Sumatera Utara. Oh, silakan. Silakan. Tidak masalah. Asal Anda tahu, semuanya masih dalam ruang lingkup administrasi. Tentang organisasi atau tentang administrasi. Tentang administrasi itu tentang apa sih? Ini yang saya selalu tekankan pada teman-teman administrasi publik. Administrasi itu boleh menyangkut planningnya, perencanaannya. Kalau mau kita lihat dari para ilmuwan administrasi. Katakanlah dari siapa namanya? Ilmuwan administrasi publik itu yang melihat administrasi itu dalam kerangka planning, organizing, actuating, controlling, budgeting, penganggaran, atau staffing kepegawaian, silakan. Silakan. Nah, jadi Anda sudah tahu kenapa kita mesti belajar metode penelitian, metode ilmu pengetahuan yang mempersyaratkan penelitian. Anda sudah tahu, dan Anda juga sudah tahu ketika Anda melakukan penelitian sebagai seorang calon sarjana administrasi publik, Anda harus berada di dalam ruang lingkup administrasi publik. Itu juga Anda sudah tahu ruang lingkupnya yang mana. Sekarang saya juga sudah pernah sampaikan dalam pertemuan yang keempat, pengertian penelitian kualitatif. Anda bisa lihat bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasi. Itu yang pertama. Jadi kita nggak menghitung
semua pertanyaan dan jawaban itu dengan kuantifikasi, menghitungnya pakai hitungan, dan merumuskannya pakai rumus. Karena itu orang kuantitatif selalu bisa menggunakan dengan mudah prosedur statistik. Kalau di kualitatif nggak perlu prosedur. Maaf Pak, suara Bapak hilang. Suara hilang. Recording in progress. Saya jelas, Pak. Oke, gimana ya caranya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Jelas, Pak. Oke, Ya. Ada Ada yang hilang, ada yang Mohon maaf Pak, ada teman-teman yang mau masuk Zoom tapi belum di ACC sama Bapak. Oke, sekarang ada yang belum diterima. Anggilan. Oke, dia. Oke, baik. Oke, suara saya bagaimana, kawan-kawan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Saya tadi menjelaskan bahwa yang pertama saya mereview ulang pertemuan kita yang kedua, karena pertemuan pertama itu kan perkenalan perkuliahan. Pertemuan kedua itu kita menjawab kenapa kita melakukan pendekatan ilmu pengetahuan. Anda sudah bisa jawab kenapa waktu Anda ingin buat skripsi sebagai sarjana administrasi publik, kenapa Anda harus ada di dalam ruang lingkup administrasi publik? Kita juga sudah bisa jawab. Sekarang yang ketiga, saya mereview bahwa kita pernah kuliah di metode ini tentang penelitian kualitatif. Ada yang berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Tadi yang pertama, gunakan prosedur kualitatif ini tidak menggunakan prosedur statistik. Oleh sebab itu banyak orang memilih kualitatif karena tidak ketemu prosedur statistik. Boleh-boleh saja, walaupun alasan itu tidak tepat. Karena sekalipun teman-teman kualitatif ini tidak menggunakan metode statistik, tapi pemanfaatan kemampuan peneliti jauh lebih dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi itu pula, jadi ada plus dan minus di antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Kedua, penelitian kualitatif itu menghasilkan data deskriptif. Kalau tadi kan penelitian kuantitatif menghasilkan data kuantitatif, kuantitas, angka-angka. Tapi kalau kualitatif sifatnya deskriptif, menjelaskan dengan kata-kata. Ketiga, data-data yang dikumpulkan dengan demikian adalah data-data deskriptif juga. Kata-kata, kalimat, gambar, kemudian hasil pengamatan dari yang kita lakukan, itu semua data-data di dalam kualitatif. Nah, itu bedanya dengan kuantitatif. Kualitatif juga umumnya tidak untuk mengeneralisasi. Kualitatif ini tidak untuk mengambil generalisasi, kesimpulan dari sesuatu yang besar. Tidak. Tapi penelitian kualitatif ini umumnya digunakan untuk memahami sesuatu yang khusus. Untuk memahami sesuatu yang khusus. Apa sesuatu yang khusus itu? Bisa studi kasus, bisa fenomena atau kejadian tertentu. Jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih condong untuk memahami kasus-kasus tertentu, kalau penelitian kuantitatif dia cenderung memahami sesuatu yang luas. Contoh, kalau Anda ingin meneliti klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia, maka Anda pasti harus menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena klub-klub itu di Indonesia jumlahnya banyak, bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Jadi kalau sudah populasinya banyak, besar, dan kita ingin menyimpulkan dari populasi yang banyak itu, maka pasti Anda harus menggunakan metode kuantitatif. Tapi kalau Anda mau tahu kehidupan pemain nasional Indonesia, bagaimana sih kehidupan Kurniawan, orang hebat yang pernah mengharumkan nama sepak bola Indonesia di kancah internasional? Tidak ada cara yang lain, Anda harus menggunakan penelitian kualitatif. Karena kita sudah fokus pada orang-orang tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu. Itu hanya bisa didekati dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau Anda ingin meneliti PNS, kehidupan pegawai negeri sipil atau ASN di Pemko Medan, Anda pasti akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau Anda mau melihat secara khusus bagaimana pelayanan publik di satu kelurahan di Kota Medan, bisa menggunakan kualitatif. Nah, ini sejarah munculnya pendekatan kualitatif. Anda lihat saja nanti. Silakan mengulang-ulang kembali. Ada 3 paradigma yang melatari pendekatan kualitatif, yaitu fenomenologi, interaksi simbolik, dan etnometodologi. Baik, yang keempat. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, kita juga sudah pernah menyampaikan tentang proses penelitian kualitatif. Mudah-mudahan Anda ingat kembali. Ada tahap sebelum ke lapangan. Berarti Anda tentukan dulu masalahnya. Anda mau buat penelitian Anda itu seperti apa? Seperti apa itu muncul dari masalah. Masalahnya apa?
apakah masalah itu bisa dipecahkan oleh penelitian kualitatif. Kalau bisa, silakan. Tadi rumus penelitian kualitatifnya sudah kita sampaikan. Dia menjelaskan lebih mendalam terhadap fenomena dan suatu kasus yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Silakan. Kemudian masalah itu dirumuskan. Bagaimana cara memindahkan masalah sehingga bisa kita rumuskan. Rumusan itu maksudnya masalah itu kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Bagaimana sikap pegawai negeri sipil di Kelurahan Asam Kumbang terhadap kebijakan PPKM darurat yang sedang diimplementasikan oleh Wali Kota Bobi Nasution pada saat ini. Itu hanya bisa kita jawab dengan pendekatan kualitatif. Rumuskan. Apa rumusannya? Itu tadi. Bagaimana respon pegawai negeri sipil terhadap implementasi kebijakan PPKM di Kota Medan oleh Wali Kota Medan. Tentukan lokasinya di mana, Anda tentukan lokasinya yang tepat di mana, misalnya di Kelurahan Asam Kumbang. Silakan Anda lihat bagaimana respon PNS di sana terhadap pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan hari ini. Buat jadwal kapan turun ke lapangan, kapan Anda wawancara, dan seterusnya. Barulah Anda masuk tahap kegiatan lapangan. Mungkin tahap sebelum lapangan itu juga Anda buat seminar, Anda buat juga surat tugas ke lapangan. Jadi kalau orang nanya, kantor lurahnya nanya, Anda tunjukkan. Itu semua kegiatan sebelum ke lapangan. Bahkan lebih penting Anda persiapkan apa yang ada di kepala. Pertanyaannya sudah tahu, kalau dia jawab akan kemana lagi kita tanya, fokus penelitiannya Anda sudah jelas, yang mau Anda hasilkan juga sudah jelas untuk menjawab masalah, karena penelitian itu tugasnya adalah menjawab masalah. Kalau masalah tidak terjawab dan penelitian nggak ada gunanya. Barulah kemudian kita turun ke lapangan. Lebih bagus tahap sebelum ke lapangan ini matang betul, konsultasi dengan pembimbing. Kalau mau konsultasi dengan saya, meskipun saya bukan pembimbing, silakan. Saya akan bantu Anda. Kalau Anda pilih kualitatif, apa yang perlu kita persiapkan sebelum ke lapangan untuk menyelesaikan tugas-tugas skripsi kita. Begitu dapat data dari lapangan, semua yang Anda lihat, Anda amati, itu namanya observasi. Observasi itu gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan tangan, catat. Itu adalah data lapangan. Apalagi Anda melakukan wawancara, dan wawancara itu mesti mendalam. Itu adalah data, super data. Itulah data inti yang mau kita gunakan untuk menjawab masalah pertanyaan di rumusan masalah tadi. Itu kita sudah masuk tahap yang ketiga, namanya tahap analisis data. Apa yang kita dapatkan dari lapangan, apakah itu pengamatan maupun wawancara, itu kita analisis. Bagaimana respon pegawai negeri sipil di Kelurahan Asam Kumbang terhadap pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan hari ini? Nanti dari wawancara, dari pengamatan kita akan kelihatan respon mereka seperti apa sih. Main-main saja, tak peduli, serius, atau bahkan mereka sangat serius untuk menjalankan misi PPKM darurat ini, pembatasan kegiatan masyarakat. Atau mereka sebetulnya menolak, dan seterusnya. Anda bisa tuangkan dalam kesimpulan nanti dari seluruh data-data yang kita dapatkan di lapangan. Bersamaan dengan analisis itu, dalam penelitian kualitatif ini, kita bisa tuliskan laporan penelitian. Artinya, skripsi Anda sudah mulai kelihatan
kelihatan bentuknya akan kemana, dan laporan juga sudah tertulis. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tujuan satu penelitian ialah untuk memecahkan masalah. Apa masalah itu? Masalah itu yang paling sederhana, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan fakta, itu saja bisa kita gunakan. Jadi masalah itu seperti itu. Anda butuh uang, waktu kita minta sama orang tua kita, "Mak, awak butuh uang untuk uang kuliah." Mama bilang, "Belum ada, nak." Masalah. Kalau Anda tak mampu menyelesaikan masalah, maka akan lebih bermasalah lagi. Banyak orang yang bertindak kejam terhadap orang tuanya karena masalah. Gak mampu dia memecahkan masalah. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara tujuan dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan, dan seterusnya. Itu masalah, itulah masalah. Apa masalah itu? Apa yang kita harapkan tidak tercapai, itu masalah. Apa yang diharapkan dari proklamasi kita? Kenapa sih kita proklamasi? Agar kita terbebas dari penjajah. Apa tujuannya? Suatu hari nanti bangsa Indonesia ini akan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kok sekarang kita sengsara? Berarti kita ada masalah. Ayolah kita pecahkan masalah kita itu, agar semua masalah itu bisa kita carikan solusi dan kita mencapai Indonesia merdeka. Baik. Dan seterusnya nanti silakan diulang lagi kalau Anda ingin memperdalam masalah kualitatif. Saya sebetulnya sudah menyampaikan secara panjang lebar. Yang keenam, Anda akan melihat satu kebutuhan lain kita adalah di baik, kawan-kawan, suara saya bagaimana? Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Nah, di pertemuan yang keenam, pertemuan yang ketujuh, di dalam penelitian kualitatif ini, tempo hari kita juga sudah menyampaikan tentang teori. Apa kepentingan teori di dalam penelitian kualitatif? Seberapa penting? Sebelum kita jawab seberapa penting teori itu dalam penelitian kualitatif, karena Anda pasti juga harus membaca teori. Misalnya, kita mau buat penelitian tentang respon pegawai negeri sipil terhadap pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2021. Berarti teori apa yang mau kita gunakan? Respon atau tanggapan, responsi itu bisa juga dalam bahasa lain disebut tanggapan pegawai negeri sipil. Berarti teori yang kita bangun adalah teori tentang kepegawaian. Pegawai negeri sipil itu adalah unsur di dalam kepegawaian. Karena itu, teori utama yang kita bangun di dalam pendekatan penelitian kita adalah teori staffing, pegawai. Aparatur negara. Jadi Anda kumpulkan
pemahaman tentang aparatur sipil negara, tentang aparatur negara. Apakah itu teori-teori tentang aparatur kepegawaian, apakah itu konsep-konsep di seputar kepegawaian, peningkatan kualitas kepegawaian, masalah-masalah di seputar kepegawaian, yang nanti sangat berguna untuk menuntun kita dalam memahami si PNS ini, respon mereka ini. Itu yang mau kita harapkan nanti. Maka pahamilah terlebih dahulu apa itu aparatur atau kepegawaian. Karena kita mau melihat respon mereka. Respon mereka terhadap pemberlakuan PPKM. Apakah nanti ada hubungannya terhadap simpulan yang kita dapatkan dari lapangan. Tapi perlu diingat, kalau di kuantitatif, teori itu mau kita buktikan. Misalnya, ada teori tentang kuliah. Setiap orang yang kuliah akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dibanding yang tidak kuliah. Itu satu teori, misalnya begitu. Itu sudah dibuktikan. Kita ingin meneliti terhadap orang-orang yang sukses di Kota Medan. Katakanlah ada 1.000 orang. Kita ambil sampelnya 10 orang saja. Atau 100 orang, 10%. Kita tanya 100 orang yang sukses ini, apakah Anda kuliah? Misalnya ya, semuanya kita tanya ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh orang yang sukses itu ternyata memang benar kuliah. Karena kan teorinya sebelumnya sudah kita bangun, sudah dibuktikan ya. Jauh sebelumnya orang sudah membuktikan kebenaran bahwa kuliah itu akan membuat orang bahagia. Kita tanya orang sukses dan bahagia 100.000 orang, kemudian kita ambil sampelnya 100 orang, dan betul. Berarti kita simpulkan benar bahwa orang yang bahagia ini adalah orang yang pernah kuliah. Berarti teori yang sebelumnya benar. Berarti kuantitatif itu ingin membuktikan satu kebenaran teori yang sebelumnya sudah. Tapi Anda harus tahu, kita belajar kualitatif. Anda bukan mau membuktikan teori. Tapi hari ini Anda ingin melihat fakta di lapangan seperti apa. Walaupun kita belajar teori kepegawaian, staffing, administratur, tapi itu bukan untuk membuktikan apa yang akan terjadi di lapangan. Itu hanyalah untuk mendampingi pemahaman kita hanya seputar tentang kepegawaian. Yang mau kita lihat di Kelurahan Asam Kumbang adalah bagaimana tanggapan pegawai negeri sipil tadi itu terhadap pemberlakuan PPKM oleh Wali Kota Medan pada bulan Juli sampai Agustus hari ini. Itu yang mau kita lihat respon. Apapun jawaban nanti yang kita dapatkan dari si PNS yang kita wawancari nanti itulah yang mau kita simpulkan. Kalau ada teori yang mengatakan bahwa aparat umumnya tunduk pada kebijakan wali kota, kita nggak memperdulikan itu. Walaupun ada teori itu misalnya, kita nggak memperdulikan teori, kita membuktikan apa yang terjadi di Kelurahan Asam Kumbang. Kalau memang mereka ternyata menjalankan instruksi wali kota dengan baik, sebagaimana kita bisa simpulkan di dalam penelitian kita itu dari data yang kita dapatkan, silakan. Itu kesimpulannya. Tapi kalau ternyata nanti kita simpulkan bahwa ternyata tanggapannya adalah negatif dan mereka menolak instruksi itu karena mereka melihat bahwa instruksi itu tidak justru menyengsarakan masyarakat, itu juga fakta. Jadi Anda nggak usah khawatir, apapun yang terjadi di lapangan oleh kualitatif itu adalah kebenaran. Nah, gitu. Itulah faktanya. Fakta itulah menjadi kebenaran. Baik, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kawan-kawan?
Halo?